Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi di channel Akang Sastra Project. Dalam video kali ini kita akan mereview atau main ke kebunnya Pak Gones di Buah 2 Sumedang. Kita akan cari tahu atau belajar bagaimana caranya budidaya anjing putih yang baik dan benar, dan gimana penanamannya atau media tanamnya. Kita tanya-tanya ke Pak Gones langsung di kebunnya. Oke, jangan kemana-mana. Buat yang baru gabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Akang Sastra Project. Kita lihat bagaimana keseruannya berikut ini.
Oke, sahabat bonsai, di samping saya sekarang udah ada Pak Gones dan Agarut. Mari kita tanya-tanya tentang bagaimana beliau membonsai, memprogram dan budidaya. Oke, Pak Gones, apa kabar? Baik. Agarut. Baik. Ini banyak pertanyaan dari pemula. Pak Gones sudah berapa lama menggeluti dunia bonsai? Ya paling 10 tahun, lebih 11 lah. Sudah 11 tahun, sahabat bonsai. Jadi kita belajar lagi lebih banyak. Ini banyak yang tanya dari pemula nih. Katanya Pak Gones sukses dalam budidaya anting putri dan banyak yang berhasil. Gimana tipsnya buat pemula biar sukses ke depannya? Yang penting itu cuma kesuburan doang. Suburan. Soalnya gini, kalau misalnya kita yang nyuburin, yang proses mah cuma ya. Oh gitu. Saya mah cuma bisa nyuburin doang. Nah, tip dari mulai media atau pupuk itu apa aja? Kalau boleh share Pupuk ke pakai teman-teman. organik, nggak pakai apa? Kimia. Kimia. Jadi sahabat bonsai, pupuk yang paling penting itu organik, ya pakai kimia. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Garut, selamat siang juga. Gimana tip buat pemula nih supaya dalam berbonsai itu tidak merasakan jenuh atau putus asa lah? Contoh kita belajar dari Anting Putri, program Anting Putri. Ya intinya mah kalau kita mau belajar dari budidaya, dari mulai cangkok, Ya. mulai dari teknik-teknik itu harus langsung praktek. Oh, iya, betul. Langsung praktek. Kalau secara teori nggak bisa sebetulnya. Harus kita bareng-bareng praktek, itu akan ketemu ilmunya. Hanya di situ aja. Nah, oke, Pak Gones, awal dari cangkokan kalau misalnya kita mau buat pohon itu harus punya konsep apa dulu yang paling utama dalam membuat pohon? Yang paling penting ya kita subur dulu. Subur dulu. Setelah subur, ya baru kita ada pemeliharaan akar. Itu untuk pemeliharaan akar mulai dari pemotongan itu dilakukan dalam waktu berapa minggu, bulan atau tahun? Tergantung kesuburan. Tergantung kesuburan. Ya rata-rata kalau milih akar paling sebesar sapu lidi lah. Sapu lidi. Ini tadi konsep. Jadi Mana yang dipakai, yang nggak terpakai ya langsung buang. Jadi sahabat bonsai, intinya kita harus sabar dulu. Dalam proses bonsai itu tidak instan sebenarnya. Jadi perlu waktu lama dan tentunya dengan ilmunya juga. Nah, Pak Gones, cara botaninya mungkin buat sahabat bonsai ingin tahu gimana sih cara botaninya Anting Putri yang Botaninya cocok. gimana? Misalnya penanaman, jarak penanaman atau pemupukan misalnya. Ya kalau pemukaan cuma pupuk kandang Kandang. sama jerami. Kalau misalnya jarak tanam penanaman misalnya berapa meter? Ya tergantung lahan. Kalau Lahan. di sini kan lahannya sempit, jadi 1 meter satu pohon, jaraknya cuma 1 meter. Biasa, jadi kalau yang punya keterbatasan lahan minimal 1 meter jarak tanamnya gitu, supaya hasilnya baik. Kembali ke Agarut ini banyak yang bertanya dari subscriber saya, yang berprestasi itu yang seperti apa? Bonsai yang berprestasi atau calon berprestasi? Konsep awalnya bagaimana? Kalau di kita sih lebih miliknya kan ke konsep ya. Konsep kan lebih ke konsep konvensional. Kalau aliran kayak semacam aliran naturali, formalnya seperti apa? Ya. Bagaimana bikin saksi formal gitu ya. Yang minimalnya bikin gerak batang dulu, batang akar, batang. Kemudian kita lanjutkan batang. Kalau penentuan tunas atau cabang-cabang kan kita ikuti dulu gerak-gerak pohon itu ya. Ya kebanyakan kan ke aliran-aliran yang lain kan nanti penyampaiannya bagaimana si trainer atau senimannya, apakah ada naturalis, sehari-hari, ini kan akan ketemu gitu. Sementara kan di kita belum ada yang namanya pohon wah jadi matang, masih kelas proses lah Ya. yang penting isinya dulu gitu, kemana arahnya. Sahabat bonsai, jadi yang paling penting itu visi ya. Kalau kita berbonsai harus punya visi, itu wajib. Nah, Pak Gones, tip buat para pemula sekarang kan tidak bentuk kemudian banyak banget pemula bonsai ini. Nah, tip buat para pemula yang dari dongkelan, mau budidaya, dan cangkokan itu apa kira-kira buat Pak Gones? Tip atau imbauan buat para pemula? Ya kalau buat programan ya harus misalnya gini,
Ya itu mah kata AA. Kalau kita mau bikin sebesar tangan, Ya. pertama motong harus sebesar jari lah, jari telunjuk jari atau kaki, jempol kaki itu harus dipotong. Masalahnya kan kalau itu harus ada ketuaan, harus ada kebersihan. Jadi idealnya pohon nanti ketemu sendiri. Soalnya kan ketuaan itu harus ada pemotongan. Oh iya. Kalau nggak ada pemotongan ya gerak batang juga nggak mungkin ketemu. Masalahnya gini, kalau buat saya satu potongan biarpun si A misalnya nggak kesini, tapi saya berjalan langsung video call. Ya, Gimana harus dipotong, misalnya kapan harus dipotong. Jadi posisi sebelum membuat cabang yang diutamakan membuat badan ini, badan body ya. Intinya tetap ya, kita komunikasi tetap harus terjalin dengan yang lebih ngerti atau bersama trainernya, jangan sampai lost komunikasi intinya. Nah buat AA nih, tips buat para pemula dalam berbonsai bagaimana tips yang buat semangat lah supaya nggak putus asa, nggak salah arah, nggak salah ambil bahan, kira-kira bagaimana? Ya kalau mengenai khusus budidaya itu kan kita sebenarnya jenis apa ya, itu kan kalau mau anting putri seperti harusnya anting putri gitu kan ya, yang paling penting gimana ilmu cara menghidupi pohon dulu itu terpenting. Kalau masalah ngebentuk nanti kan kita ngikuti pertumbuhan pohon, bentuk itu maunya pohon arahnya kemana. Nah dengan banyak praktek nanti lama-lama pohon ini maunya kemana, kadang perubahan-perubahan itu pasti ada ya. Yang tadinya cabang udah kepake tapi kan berhubung perubahan waktu dengan waktu berkembang, nah di situ akan ada perubahan, itu jangan kaget lagi ya. Itu kan salah satunya kan pohon berubah terus jadi jangan takut aja, yang paling penting mah harus berani aja dulu. Sahabat bonsai, jangan takut salah, jangan takut gagal, karena keberhasilan berawal dari itu semua. Dan terima kasih buat Ya, dan sama-sama. Pak Gones, terima kasih buat tips-tipsnya. Oke sahabat bonsai, kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.